Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Untuk Semesta. Podcast yang udah lama gak diisi sesuatu nih. Jadi ceritanya hari ini mau ngisi podcast lagi karena udah lama banget gak pernah update ya. Biar dianggap masih hidup, jadi kita isi sesuatu lah. Sebenarnya hari ini mau cerita-cerita ya, mau sharing nih tentang sesuatu yang kepikiran. Yang pasti gak bakal jauh dari pendidikan, gak bakal jauh dari sekolah alam ya. Karena hari ini juga sekolah udah libur, jadi punya waktu senggang banyak buat mikirin sesuatu ya. Enggak sih, buat bercerita lah, buat bikin podcast nih. Jadi awalnya sih dari baca buku ya. Dan di awal-awal buku ini menceritakan tentang gerakan pendidikan yang memberikan pembelajaran ya kepada anak-anak. Tapi menariknya anak-anak ini mengkritisi apa yang diberikan oleh pengajarnya gitu. Anak-anak ini ngerasa pelajaran yang diberikan itu tidak sesuai gitu dengan kehidupan mereka. Kayak terlalu jauh lah dengan kehidupan mereka dan mereka nggak tahu nanti manfaatnya untuk apa gitu. Dari pemikiran kritis anak-anak ini saya juga jadi ikutan kepancing ya buat berpikir hal yang sama. Dari situ sebenarnya kepikiran tentang pembelajaran kontekstual dan fungsional. Gara-gara anak tadi berpikir kalau apa yang mereka pelajari itu terlalu jauh dengan kehidupan mereka dan tidak bermanfaat, tidak ada gunanya untuk pembelajaran mereka, makanya saya jadi berpikir memang seharusnya ya pembelajaran itu menghadirkan kontekstual dan fungsional yang jelas gitu untuk anak-anak. Terlebih untuk pembelajaran anak-anak. Karena cara belajar anak-anak dan orang dewasa itu pasti beda. Definisi belajarnya anak-anak ya pasti beda dengan definisi belajarnya kita sebagai orang dewasa. Kalau kita sebagai orang dewasa mendefinisikan belajar mungkin kayak aktivitas duduk, buka-buka buku, nulis, dan lain sebagainya lah yang kayak gitu. Tapi definisi itu tidak bisa begitu saja kita copy paste gitu ke definisi belajarnya anak-anak. Menurut saya definisi belajarnya anak-anak adalah belajar yang langsung kepada sesuatu yang real, dan belajarnya itu harus dengan mengalami secara langsung. Makanya nih kontekstual dan fungsional menjadi penting untuk dihadirkan dalam proses pembelajaran anak-anak. Anak-anak nih gak bisa belajar sesuatu yang ngawang gitu, sesuatu yang gak ada wujudnya, dan apalagi gak kepikiran gitu fungsinya buat apa. Contohnya nih, jadi di buku itu diceritain si pengajar itu lagi menjelaskan, lagi memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang berapa jarak bumi ke bulan. Disebutkanlah jarak bumi ke bulan itu puluhan ribu kilometer. Nah dari situ anak-anak langsung berpikir gitu, ngapain sih kita belajar tentang jarak dari bumi ke bulan? Emang manfaatnya apa gitu? Emang nanti kita bakal ke bulan? Karena pengetahuan itu tuh jauh dari kehidupan anak-anak sehari-hari ya, kehidupan kita sehari-hari. Makanya anak itu hebat bisa mengkritisi pengetahuan yang diberikan gitu, tidak dekat dengan kehidupan gitu. Jadi kalau merefleksi pembelajaran yang saya dapatkan dulu ketika masih sekolah, kebanyakan sih belajar di kelas. Pernah tuh ada satu momen yang saya ingat sampai sekarang. Jadi waktu itu saya SMP, terus lagi belajar tentang puisi. Kita diminta untuk membuat puisi, tapi buatnya bukan di dalam kelas, tapi kita buatnya di lapangan. Jadi sekolah saya dulu itu di tengah-tengah sekolah ada lapangan dan punya tribun gitu untuk penonton. Nah, kita buat puisi di situ. Gak tahu kenapa pembelajaran itu sampai sekarang malah membekas ya buat saya. Kayak saya berpikir pembelajaran saat itu tuh sesuatu hal yang mewah gitu. Saya bisa berada di luar kelas, bisa membuat puisi. Padahal nih ketika saya sekarang ada di sekolah alam, ternyata sekolah alam itu punya metode belajar yang namanya BBA, belajar bersama alam. Dan BBA ini punya 3 tingkatan. Tingkatan pertama belajar di alam, tingkatan kedua belajar dengan alam, tingkatan ketiga belajar bersama alam. Tiap tingkatan pasti punya perbedaannya ya. Kalau belajar di alam
Contohnya, kalau kita belajar tentang cacing, kita bawa buku paket IPA ke luar kelas, terus baca buku IPA-nya itu, baca buku paketnya di bawah pohon. Nah, itu belajar di alam. Mirip banget kayak pembelajaran yang saya anggap mewah ya, bikin puisi tapi di luar kelas. Nah, kalau tingkat kedua, belajar dengan alam, selain belajarnya di luar kelas, juga dihadirkan cacingnya secara langsung gitu. Cacingnya ada di dalam toples lah, jadi kita bisa lihat langsung real wujudnya gitu. Cacingnya kayak gimana, bentuknya, warnanya, kita bisa pegang langsung. Itu tingkatan kedua, belajar dengan alam. Nah, tingkatan ketiga, belajar bersama alam, ini lebih kompleks. Belajar bersama alam artinya kita mengintegrasikan semua pembelajaran atau beberapa pelajaran ke dalam aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Jadi ketika kita belajar tentang cacing, kita bukan hanya lagi belajar tentang IPA, tapi kita juga bisa belajar tentang materi matematika karena sebelumnya ada pembagian kelompok dan konsep pembagian. Kemudian kita belajar untuk presentasi, mempresentasikan hasil observasi kita. Kemudian asesmennya pun bukan hanya ujian kertas gitu, dari cara kita observasi, dari aktivitas yang kita lakukan tuh di asesmen oleh gurunya. Nah, intinya belajar bersama alam ini mengintegrasikan banyak hal, banyak aktivitas. Nah, itu baru disebut pembelajaran yang mewah ya. Yang saya alami, yang baru tingkat pertama belajar di alam sudah saya sebut mewah. Ternyata ada tingkatan-tingkatan lain yang lebih mewah dalam hal pembelajaran. BBA ini menjadi mewah karena dalam BBA kita menghadirkan kontekstualitas yang sangat tinggi dalam pembelajaran anak-anak. Jadi kita belajarnya itu bukan hanya di kelas gitu, dengerin guru, merhatiin guru, mencatat ulang apa yang ada di buku paket ke buku catatan kita, nggak kayak gitu. Tapi kita tuh dihadirkan konteks realnya gitu. Kalau kita belajar tentang cacingnya dihadirkan langsung gitu. Kita bisa observasi langsung ke lingkungan sekolah, ke parkiran, ke lapangan, atau ke belakang sekolah untuk melihat cacingnya secara langsung di alam. Jadi kontekstualitas dalam pembelajarannya sangat tinggi gitu. Sebagai murid bisa kebayang gitu, oh cacing tuh kayak gini, hidupnya di sini. Kita bisa merabanya, kita bisa melihatnya secara langsung. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, apalagi di sekolah alam, terkhusus di sekolah kami ya, menggunakan metode pembelajaran yang disebut PJBL, Project Based Learning, yang menghadirkan fungsionalitas dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi di PJBL ini ada dua asas penting. Pertama, berbasis masalah yang ada di sekitar, dan yang kedua, kebermanfaatan yang berkelanjutan. Jadi PJBL ini kita mencari masalah yang ada di sekitar kita untuk selanjutnya diselesaikan dengan cara kita membuat proyek yang nantinya proyek ini bisa menjadi solusi atas permasalahan yang kita pilih, yang pastinya manfaatnya akan berkelanjutan. Nah, dari sini sudah jelas PJBL ini membantu kita untuk menghadirkan fungsionalitas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Jadi anak-anak ketika belajar sesuatu, jelas apa sih fungsinya. Kalau ada PJBL, kita langsung membuat proyek untuk menyelesaikan masalah dengan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan. Anak-anak langsung kebayang, oh ternyata saya belajar ini bisa dimanfaatkan untuk membuat ini, sehingga masalah yang ada di sekitar saya bisa terselesaikan. Belajar bersama alam dan PJBL ini sangat-sangat membantu kita untuk menghadirkan dua hal yang penting dalam pembelajaran, yaitu kontekstual dan fungsional. Contoh ya, saya jadi cerita nih, semester ini ya, kelas saya itu ada proyek membuat alat daur ulang kertas. Masalah yang kita temukan adalah kelas-kelas itu masih banyak memproduksi sampah kertas gitu. Sampah bekas, banyak sampah kertas yang menumpuk, atau entah itu dari hasil dekorasi setelah acara ataupun kertas-kertas yang digunakan saat aktivitas pembelajaran itu malah jadi sampah dan menumpuk. Nah, dari situ kami membuat solusi, yaitu membuat alat daur ulang kertas. Alat daur ulang kertasnya dari mana? Nah, kita desain nih pembelajaran di kelas itu mempelajari tentang pesawat sederhana dan juga perubahan energi. Gimana cara menghadirkan kontekstualitas dalam pembelajaran pesawat sederhana dan perubahan energi?
yaitu dengan cara observasi lingkungan sekolah. Jadi kita bukan baca buku di kelas atau saya menjelaskan di kelas, tapi saya bersama anak-anak observasi di lingkungan sekolah. Mana nih benda yang termasuk pesawat sederhana, mana nih benda yang termasuk perubahan energi. Nah, ketika kita bisa mengklasifikasi, kita bisa menganalisis, akhirnya kita menggunakan pengetahuan kita tentang pesawat sederhana dan perubahan energi untuk dijadikan sebuah alat untuk mendaur ulang kertas agar bisa menjadi solusi permasalahan sampah kertas yang selalu menumpuk di sekolah. Nah, semoga dari pembelajaran itu anak-anak jadi lebih paham karena dihadirkan konteks yang jelas dan juga fungsional yang tinggi dari apa yang dipelajari mereka. Pendidikan itu seharusnya tidak hanya sekedar bisa memberikan pengetahuan atau memasukkan pemahaman dari luar ke dalam pemikiran mereka. Lebih dari itu, pendidikan seharusnya bertugas menumbuhkan apa yang ada di dalam diri anak agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga bisa dijadikan alat untuk bermanfaat bagi sekitar. Hal itu rasanya lebih mudah untuk dicapai ketika kita bisa menghadirkan kontekstualitas dan fungsionalitas dalam pembelajaran. Kontekstual dan fungsional dalam pembelajaran ini bisa berlaku umum untuk apapun, untuk siapapun, bukan hanya di pendidikan dasar itu, bukan hanya untuk anak-anak. Ketika kita sebagai manusia punya visi untuk bermanfaat bagi manusia lain, bermanfaat bagi masyarakat, kita bisa terjun langsung ke masyarakat. Kita bisa mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan konteksnya, yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya, pengetahuan tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk bahwa ilmu yang diberikan memang fungsional bagi kehidupan masyarakat. Konsepnya sebenarnya sama seperti KKN-nya. Ketika kita KKN di suatu tempat, kita tidak ujuk-ujuk begitu saja memberikan pemahaman yang kita punya dari kuliah ya. Enggak, tapi kita melihat dulu kondisi masyarakat, kita melihat konteks permasalahan yang ada, konteks kehidupannya bagaimana, dan permasalahan apa yang ada di sekitar masyarakat, sehingga kita bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan yang mereka butuhkan, sesuai dengan konteks yang dekat dengan kehidupan mereka. Untuk kemudian pengetahuan tersebut diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Artinya fungsional pengetahuannya. Seperti itu teman-teman tentang kontekstual dan fungsional pembelajaran. Jadi semangatlah untuk kita, semoga bisa berkarya dan bermanfaat untuk sekitar. Kebaikan yang kita lakukan sebenarnya akan selalu menemukan jalannya ya untuk mendatangi mereka yang membutuhkan. Semoga kita bisa menemukan arti yang lebih dalam dari makna pembelajaran kontekstual dan fungsional, sehingga kita bisa memaksimalkan manfaat yang kita bisa berikan kepada sekitar kita. Dah segitu aja teman-teman sharing-sharingnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Semoga dalam hidup kita, di langkah selanjutnya, kita bisa memberikan sesuatu untuk semesta. Jadi kalau ditanya apa yang mau kau beri untuk semesta, jawab aja segalanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.